Kami atas nama staf dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengucapkan banyak terima kasih kehadiran paguyuban pengusaha keripik tempe Sanan. Kita punya satu program tentang strategi pengembangan kampung tempe Sanan sebagai destinasi wisata. Jadi bagaimana Sanan yang menghasilkan kerupuk tempe ini tidak saja menjual kerupuk tempe, tetapi ada yang kita jual itu adalah sebagai tempat pariwisata atau destinasi pariwisata, tempat berkunjung di situ. Nah, ini bagaimana supaya ini nanti bisa maju? Nah, kami dari tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen mencoba untuk mengabdi ini bisa lebih maju lagi begitu. Sebenarnya di paguyuban pengusaha tempe Sanan sudah ada pengalaman, ya. Mereka sudah berkunjung, berkunjung. Mereka datang dengan mobil pribadi ataukah bus, itu sudah sering begitu, ya. Mungkin kami mohon dengan hormat sedikit uraian singkat dari pengurus paguyuban, ya. Boleh Bapak Arif, boleh wakilnya, boleh sekretarisnya atau anggota, ya. Apa yang dirasakan ketika kunjungan-kunjungan mereka itu, sehingga nanti akan kita tambahkan lagi untuk meningkatkan, ya, untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan itu. Ye, monggo siapa yang mengawali? Ye, Katuran. Terima kasih Bapak Profesor Armanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor telah mengundang kami dari pengrajin tempe dan keripik tempe Sanan. Pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang sangat berharga karena teman-teman kami ini rata-rata adalah pengrajin tempe dan keripik tempe. Alhamdulillah di Kampung Sanan dari tahun ke tahun, memang 2 tahun ke belakang kemarin kami masih adanya kunjungan itu berkurang karena ada pada saat masa pandemi, sehingga pengunjung di tempat kami ini agak berkurang. Sebelum pandemi kami sangat berjaya sekali karena di Kampung Sanan selain keripik tempe dan tempe yang terkenal, kunjungan kami juga sangat banyak Bapak. Kami tergabung dalam paguyuban, juga tergabung dalam Pok Darwis, di mana Pok Darwis itu yang menerima atau kunjungan dari baik dalam maupun dari luar negeri. Alhamdulillah Kampung Sanan ini sudah 30 negara yang pernah berkunjung di Kampung Sanan, juga kunjungan dari instansi-instansi. Jadi selain tempat kami untuk wisata belanja, di tempat kami ini juga dibuat untuk kunjungan wisata edukasi, yaitu edukasi pembuatan tempe dan edukasi pembuatan keripik tempe. Lambat laun di tempat kami ini harus berinovasi karena tempe dan keripik tempe harus berkembang. Untuk mendampingi keripik tempe yang sudah terkenal di Kampung Sanan, kami berinovasi membuat tempe model-model terbaru, yaitu model-model inovasi. Kami tetap masih membutuhkan bimbingan untuk khususnya kunjungan wisata di Kampung Sanan karena mengingat sekarang ini masa pandemi sudah belum berakhir tapi tetap berjalan, tapi kita tetap berhati-hati. Kunjungan kami yang mau antri ke Kampung Sanan ini juga sudah banyak Bapak. Kami tetap meminta bimbingan kepada akademisi, terutama Bapak Armanu yang saat ini sedang mengadakan pengabdian di Kampung Sanan, bahwa Kampung Sanan ini sangat membutuhkan tim atau katakanlah pejuang-pejuang dari pengrajin keripik tempe ini untuk penyambutan tamu, bagaimana caranya, penyambutan wisata, karena kami juga mempunyai paket-paket wisata Bapak. Tapi pada saat ini sangat bersyukur sekali bahwa dari akademisi khususnya Universitas Brawijaya yang dikomandani oleh Bapak Profesor Armanu saat ini memberikan kesempatan kepada kami untuk menimba ilmu bagaimana caranya menerima tamu, bagaimana caranya supaya kampung kami ini lebih menarik lagi sehingga wisatawan yang datang ke Kampung Sanan tidak kecewa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih khususnya kepada tim dari Universitas Brawijaya yang dikomandani oleh Bapak Profesor. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus pada Ibu. Ya, ternyata kegiatannya sangat menarik ya, apa yang sudah berjalan. Maaf ini campur bahasa nih. Di Indonesia, di Jawi gitu ya.
Kalau dari Madura, Madura. Ya. Baik, nanti Bapak Dr. Nanang, Ibu Rila, moga nanti saling mengisi. Ya. Baik, yang jelas apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu pengrajin tempe Kampung Sanan itu sudah banyak dan sudah maju. Ya. Nah, nanti tinggal kita mengisi. Yang pertama bahwa kita akan ada proses produksi. Ya. Produksi ini ada yang ngiris tempe, ada yang goreng, apalagi itu. Panjenengan lalu di sisi lain ada outlet pemasaran ya, yang di depan itu ya, ada tokonya katanya. Kemudian selain itu ada juga Pak Guipan juga suatu ketika ada proses pelatihan lah ya, ada pelatihan. Nah, bisa nggak ini ada kegiatan yang nanti kalau ada tamu itu berkunjungnya di satu tempat misalkan ya, ada untuk produksi sendiri untuk dilihat, atau ini yang sudah ada itu ataukah mau membuat yang baru gitu. Ini yang perlu dipikirkan. Kalau yang membuat yang baru tentunya butuh tempat, butuh ya perencanaan katanya. Bu Rila atau Pak Nana ada tambahan kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh pengusaha pengrajin keripik tempe ini bila ada kunjungan dari ya wisata lah. Mereka kan sudah mengenal ya, keripik tempe Sanan ini sangat dikenal oleh masyarakat gitu. Saya kira apa yang sudah dilakukan itu mungkin walaupun itu sudah sangat baik, tapi mungkin perlu kita tinjau kembali mungkin ya, terutama karena sekarang di Malang itu kan semakin padat gitu kan. Semakin padat, transportasi juga semakin banyak kemacetan dan sebagainya. Artinya di sini kalau misalkan wisatawan ini baik dari mancanegara atau dari lokal, dari Nusantara gitu ya, wisatawan Nusantara, saya kira hal-hal misalkan parkir misalkan. Itu kan parkir, sekarang parkirnya di mana? Nah itu menjadi ini juga kira-kira ya mungkin Pak Guyupan perlu lah mungkin mengusulkan ke Pak Wali Kota berkaitan dengan misalkan dengan masalah apa untuk menyediakan lahan parkir yang representatif lah kira-kira untuk kunjungan wisata ke Sanan ini. Nah, jadi beberapa hal yang mungkin ini berkaitan dengan masalah kebijakan mungkin ya, kebijakan pemerintah, tetapi hal itu perlu disampaikan. Jadi hal tersebut harus disampaikan ke pemerintah yang memang berwenang untuk itu. Oke, seperti itu. Ya, makasih. Ini kan butuh tempatnya, apa mungkin tempat itu gitu. Mungkin nanti kita diskusikan bersama ya. Menyiapkan objek kunjungan, satu diantaranya aspek produksi ya. Tadi dari meragi, merajang, menggoreng, membungkus, ini kita produksi. Kemudian nanti kegiatan yang ada di outlet ya, outlet tempe yang macam apa aja. Saya dengar sekarang dikembangkan tempe dibentuk ikan. Jadi dalamnya apa lagi ikan? Gambarnya iwak ikan gitu. Iya, itu jadi tempe karang. Jadi berawal dari Pak, iseng awalnya itu kok tempe seperti itu aja, jadi coba-coba dulu. Ada yang mengatakan ini ikannya udah tempe gitu. Ya, baik. Jadi outlet kita sudah ada. Monggo nanti disempurnakan bagian-bagian itu. Baik, ini Dewi Kritesa untuk yang tempat kita ya. Jadi destinasi wisata keripik tempe Sanan. Nanti mau tambah apa lagi kita rubah namanya monggo. Jadi Dewi Kritesa yang tempat kita ini dan beberapa rekan di UMKM yang membuat rancangan. Bisa jadi mungkin di situ ada pengrajin yang lain ya. Apa kira-kira yang dekat-dekat situ pengrajin? Begini Bapak,
kita sebenarnya sudah menuju ke sana, yaitu dari Kampung Sanan ini akan ada dari pariwisata itu nanti ke Kampung Warna-Warni. Setelah itu Warna-Warni, ke Kampung Biru, baru ke Dinoyo. Jadi berputarnya nanti akhirnya seperti itu. Tapi ini masih belum karena masih dikaji betul. Bagus. Ini yang akan kita kembangkan. Kalau nanti diaspora nih, itu bisa kita hubungi diaspora sejauh mana, sehingga nanti kita bisa bersinergi bersama-sama. Ya, karena ini kan kegiatan kalau di bidang wirausaha ini social entrepreneur, jadi wirausaha sosial. Yang nanti hasilnya itu bagi penjual-penjualnya gitu, bagi para pengrajin yang menjual barang dan jasanya. Nah, kita ini yang mengenalkan ke masyarakat. Ini loh, ada produk, ini loh, ada sesuatu yang bisa dilihat. Ya, begitu. Jadi Dewi Eka Maya ini paket wisata berisikan layanan lengkap wisata ke berbagai objek. Itu ya. Bu Rila ingin ada tambahan? Silakan Bu Rila. Yang ingin saya gali lebih dalam Bapak Ibu adalah terkait dengan kelemahan. Yang pertama kelemahan dan juga kekuatan yang sebenarnya dimiliki oleh destinasi wisata Kampung Tempe Sanan. Karena itu nanti akan berfungsi sebagai salah satu alat untuk membuat formulasi strategi yang bisa dilakukan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau berdasarkan teori yang kami pelajari Bapak dan Ibu, ada 4 komponen sebenarnya yang bisa digunakan oleh destinasi wisata untuk mengembangkan strateginya. Yang pertama adalah attraction atau daya tarik. Nah, daya tarik apa saja yang sudah dimiliki oleh Kampung Tempe Sanan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah amenities. Amenities mereka berkaitan dengan fasilitas penunjang Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana infrastrukturnya, karena kan kalau di Magelang itu memang yang kemarin kami datangi Bapak dan Ibu itu memang di kampung-kampung, tetapi jalannya cukup untuk dimasuki mobil sehingga VW bisa masuk. Nah, bagaimana kondisi yang ada di Kampung Tempe Sanan mungkin nanti bisa diceritakan. Dan yang keempat, A-nya itu adalah ancillary. Ancillary ini berkaitan dengan fasilitas yang digunakan untuk membuat wisatawan yang datang itu merasa nyaman. Nah, kemudian nanti juga kami membutuhkan informasi terkait kekuatan yang dimiliki oleh Kampung Tempe Sanan yang mungkin nanti bisa diangkat sebagai poin penting atau titik sentuh yang paling utama ya Bapak dan Ibu untuk magnet bagi para wisatawan. Ya, makasih. Berarti ada kebutuhan di pengembangan potensi kemampuan. Untuk pertemuan ini kita lakukan sekian. Kita bersyukur bahwa sejak kita datang sampai kita diskusi berjalan lancar. Untuk itu mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.